Shalom Bapak Ibu semuanya. Yang ada di rumah shalom. Semuanya luar biasa, amin. Walaupun kita dalam live streaming pada pagi hari ini, kita harus tetap semangat dan sukacita, amin. Coba yang katakan amin dengan sorak-sorai, katakan haleluya. Saya undang untuk doa pembukaan kepada Bapak Titus untuk maju ke depan. Mari kita satukan hati kepada Tuhan pagi ini menjelang siang. Bapa di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih kepadamu sepanjang minggu ini Tuhan pelihara hidup kami. Bahkan kesehatan kami Tuhan pelihara kami. Terima kasih bahkan berkat-berkat Tuhan curahkan kepada kami sepanjang minggu ini kami nikmati karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Bapak. Biarlah hari demi hari kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, pagi ini menjelang siang ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin senantiasa menyerahkan hidup kami hari demi hari ke dalam tangan Allah. Biar Tuhan senantiasa pelihara hidup kami. Kami tahu tanpa Engkau Tuhan sia-sia hidup kami. Kami ingin senantiasa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Allah. Sertai kami Tuhan perjalanan hidup kami Tuhan. Setiap keluarga kami, setiap saudara-saudara kami Tuhan, kami percaya kami dalam lindungan tangan-Mu yang maha kuasa Bapak. Terima kasih Bapak yang baik Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami. Dalam streaming Tuhan, tuntun kami sepanjang ibadah kami Tuhan. Awal dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan hadir tengah ibadah kami. Kami percaya yakin Tuhan, biar setiap ibadah kami menjelang siang ini Tuhan, kami mendapat berkat Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Agar kami sentiasa menjalani hidup kami tidak akan khawatir lagi. Karena Allah sentiasa menuntun hidup kami sepanjang hidup kami Bapak. Terima kasih Bapak yang baik Tuhan. Tuhan kami menyerahkan setiap pelayan-pelayan kami di dalam tangan Allah. Baik hamba-Mu yang melayan firman-Mu Tuhan. Semuanya Tuhan yang terlibat pelayan ini Tuhan. Kau memberkati mereka Bapak. Kami undang hadirat Allah di tengah-tengah ibadah kami. Kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami akan mulai ibadah dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Saya undang untuk Bapak Ibu yang ada di rumah maupun di tempat ini, kita sama-sama bangkit berdiri. Kami mau bernyanyi bagi-Mu ya Tuhan. Bless the Lord of my soul. Oh, Yesus. Bless the Lord, oh my soul, of my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Sebab Engkau datang kepada kami ya Tuhan. Oh Yesus. The sun comes up. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever my past, whatever before me, let me be singing where the
hujan ini. The sun comes up. Oh, yes. Haleluya Tuhan. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever my past and whatever lies before me, let me be singing. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship His holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Kami mau menyembah Kau. Sing like never before. Oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya Tuhan. Kami menyembah Kau, kami mengangkat tangan kami meninggikan nama-Mu, yang laku, yang hidup, yang ajaib, oh Yesus. Bekerja Engkau, melawat setiap kami menyembah Kau Yesus. Haleluya. Mari sekali lagi beri kemuliaan dan dahsyat bagi nama Tuhan. Oh Yesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship, I worship His soul. Kami suka penyembahan-Mu ya Tuhan. Sing like never before. Oh my soul,
firman Tuhan. Mari angkat tanganmu. Bless the Lord, oh my soul. Sing, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never. Yes. Oh my soul, I worship Your holy. Sing like never. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Mari beri kemuliaan dahsyat bagi nama Tuhan. Haleluya. Yang sudah siap memuji nama Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Coba sekali lagi ya, saya tanya, ada sukacita? Coba kalau ada sukacita, lambaikan tangannya, katakan sekali lagi ya, ada sukacita? Kita akan pujian. Kaulah sukacita kami ya Tuhan. Hey, mari kita tepuk tangan di atas. Yang ada di rumah maupun di tempat ini, kita sama-sama mau bergirang memuji memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama angkat pujian ini. Dalam buku temukan sukacita, sebab dunia takkan sanggup untuk berikan segala beban kami Tuhan, segala bebanku pun digantikan. Dan tidak, sebab Engkau sukacita, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan Kau beri kepada. Sebab Engkau selalu mendampingi setiap kami ya Tuhan. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu, sebab janjimu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Coba mana tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Hey. Sebab kami bersukacita pada pagi hari ini buat kasih setiamu Tuhan. Katakan sama-sama. Kaulah sukacita, pengharapan. Come on. Dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya persilakan untuk duduk kembali. Pada pagi hari ini juga kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan.
Jadi untuk Bapak Ibu yang ada mengikuti live streaming pada pagi hari ini tetap memberikan yang terbaik. Nanti di saat ke gereja bisa diberikan kepada bendahara yaitu Ibu Liana. Mari kita siapkan persembahannya. Saya undang untuk doa persembahan kepada Bapak Sinaga dan yang membawa kolektan kepada Bapak Hari dan Bapak Yos. Mari kita bersatu dalam hati. Terima kasih ya Bapak atas kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami tangan kasih-Mu Bapak. Ya Tuhan, ampunlah terlebih dahulu dosa-dosa dan perbuatan kami, dan berkati keluarga-keluarga kami di mana juga mereka berada Tuhan, baik yang berada di rumah mengikuti live streaming, baik pun berada yang di sini Tuhan. Kau kuatkan, Kau berikan kekuatan bagi mereka semua Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi dan berkati juga tangan-tangan tidak memberi Tuhan. Berikan mereka kekuatan, jauhkan segala penyakit dari dalam kehidupan mereka semua Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Persembahan dijalankan, kita angkat pujian. Kaulah sukacita kami Tuhan. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Pada siang hari ini juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri kembali. Sebab Engkau Bapa kami yang baik. Engkau tak pernah melupakan setiap kami ya Tuhan. Walaupun kami mengecewakan-Mu, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Kami mau bersyukur. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air
kita angkat pujian ini. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Engkau Bapa kami yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu. Saya serah kepada hamba-Nya, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Biar jemaat saja katakan, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, oh Yesusku. Sangat ku cinta. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Allah kami yang sungguh baik dan luar biasa. Engkau bawa kami sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan situasi ini boleh terjadi atas kehidupan kami, semua tidak lepas daripada kontrolnya Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, tetap kami bersukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami yang ada di tempat ini, bahkan jemaat-jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka saat ini berada, Engkau tolong, Kau lawat mereka. Saat ini mereka mengikuti ibadah secara live ini, kami percaya mereka juga diberkati.
Oleh karena itu terima kasih Tuhan, kami percaya dalam ibadah kami akan menemukan Tuhan. Dan waktu kami temukan Tuhan, maka kami bisa melangkah lebih kuat lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah Engkau, rapi hamba-Mu, rapi semua kami. Sehingga semua berjalan dengan baik, bahkan pakai semua peralatan ini dengan baik. Sehingga apa yang kami sampaikan dari tempat ini sampai ke jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya? Oh dahsyat, luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masuk saat ini di bulan Agustus, minggu yang keberapa? Iya, minggu yang pertama, luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, judul firman Tuhan hari ini adalah jalan bersama Tuhan makin lama makin kuat. Katakan amin. Jalan bersama Tuhan. Kita baca sama-sama yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah. 2, 2, 3 ya. Jalan bersama Tuhan makin lama makin kuat. Amin. Orang-orang kuat pasti tepuk tangannya lebih dahsyat lagi. Amin. Orang-orang yang kuat pasti wajahnya berbeda. Sama dengan orang yang gak kuat. Amin. Haleluya. Iya, saya melihat orang-orang kuat di tempat ini. Amin. Orang-orang hebat. Orang-orang yang jempol. Karena apa? Karena kita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah yang paling menyedihkan adalah bukan masalah persoalan yang kita hadapi atau beban yang begitu berat. Tetapi waktu Tuhan tidak bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jalan bersama Tuhan makin lama makin kuat. Inilah yang harus menjadi pemikiran ataupun menjadi iman kita. Sehingga kita tidak pernah berjalan sendiri. Amin. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Tuhan, tolong padaku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Kita tidak akan bisa jalan sendiri. Kalaupun kita bisa berjalan sendiri, kemampuan kita itu terbatas. Tetapi waktu kita bersama dengan Tuhan berjalan, maka dahsyat, luar biasa, sukses, hebat, berhasil itu yang kita miliki. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Mazmur 84 ayat 8 kita sama-sama membaca. Yang ada di tempat ini mungkin dari rumah mereka tidak bisa baca, namun boleh mengikuti karena ayat ini bukanlah ayat yang jarang, tetapi ini familiar sekali. Bahkan ini sering, bahkan di nyanyian juga ada. Mazmur 84 ayat 8 kita baca sama-sama 2, 2, 3 ya. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu Saudara sekalian, hendak menghadap Allah di Sion. Kita ini sedang menghadap Allah di Sion. Mari kita kupas Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita lihat di Mazmur 84 ayat 2 sampai 11, ini diceritakan begitu luar biasa bahwa Daud menyenangi tempat kediaman Allah. Namun nanti kita akan baca ke situ, namun saya ambil poinnya dulu, takut waktu nggak cukup. Mengapa kita berjalan bersama dengan Tuhan makin lama makin kuat? Ini yang perlu kita bahas Bapak Ibu ya. Mengapa kita berjalan bersama dengan Tuhan makin lama makin kuat? Kalau kita tadi awal berkata berjalan bersama Tuhan makin lama makin kuat. Terus pertanyaannya mengapa? Kenapa tidak kita berjalan bergandeng tangan suami istri kuat? Kenapa tidak bersama-sama dengan satu jemaat saja berjalan kuat? Kenapa harus bersama dengan Tuhan? Ini satu pertanyaan. Saya mau katakan kekuatan manusia itu terbatas. Sebab kita tidak bisa jalani jalan ini
Sebab perjalanan di depan kita tidak ngerti seperti apa kesulitan yang ada. Yang kita tahu adalah satu harapan bahwa hari esok lebih baik daripada hari ini. Waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi mengapa kita berjalan bersama dengan Tuhan makin lama makin kuat? Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak sendirian. Amin. Kita tidak sendirian. Kenapa harus bersama dengan Tuhan? Dikatakan untuk pergi beribadah kepada Allah di Sion harus sehati, harus sepakat dan seiman. Jadi pada waktu orang mau pergi ke Sion atau menghadap Allah harus berjalan bersama-sama. Tidak boleh sendiri-sendiri. Katakan amin. Orang yang sendiri-sendiri tidak akan nyampai. Karena setiap orang punya keinginan masing-masing dan punya cara masing-masing dan punya tujuan masing-masing. Tetapi dikatakan kita harus bersama. Karena mereka akan melewati lembah Baka. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada tantangan waktu kita datang ke rumah Tuhan. Ada tantangan waktu kita menyembah Tuhan. Ada pergumulan, ada sesuatu yang membuat kita akan dilemahkan dalam perjalanan itu. Makanya dikatakan jika kita bersama-sama maka kita makin lama makin kuat. Dalam Alkitab dikatakan jika 2 atau 3 orang sepakat, 2 atau 3 orang sepakat meminta di bawah kolong langit ini, maka dikatakan Allah akan menjawab doanya. Amin. Berarti perlu sehati, perlu sepakat. Perlu seiman. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dari apa yang kita dengar hari ini, mari kita mulai rubah paradigma kita bahwa waktu kita sendiri melakukannya, kekuatan kita terbatas. Amin. Kemampuan kita terbatas. Tapi waktu kita bersama-sama melakukannya, saya percaya kekuatan kita bertambah. Karena waktu kita berjalan untuk sinilah letaknya. Waktu kita bersama, hati, sepakat, unity, seiman. Saya percaya kita akan sampai di Sion menghadap Allah. Amin. Haleluya. Sepakat itu dikatakan simponeo. Yang artinya harus beberapa orang dalam satu tujuan. Amin. Kita harus ada beberapa orang, artinya lebih daripada satu. Makanya waktu kita meminta kepada Tuhan apa pergumulan kita, mungkin usaha kita, mungkin keluarga kita, atau pergumulan gereja kita, kita bersama-sama sehati meminta, saya percaya mujizat terjadi. Amin, haleluya. Makin lama kita makin kuat. Komunitas persekutuan itu dikatakan simfoni, sesuatu yang harmonis, sama seperti untuk orkestra. Bapak Ibu Saudara sekalian, orkestra atau orkestra yang ada biola, yang ada saksofon, yang ada piano, ada bass, ada gitar, itu semua satu orkestra dan ada yang memimpin di sana. Ada yang pimpin di sana, jangan dipencet, tolong anak-anak diambil dari sound system. Ika, lepaskan Ika. Ya terganggu masalahnya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan di sini bahwa orkestra itu adalah satu kesatuan di antara beberapa pemain yang begitu handal, yang tujuannya adalah satu, yaitu menghadirkan suara yang bagus sehingga orang yang mendengarkannya takjub dan mereka diberkati ataupun sukacita. Dikatakan bersama-sama di sini, yaitu pertama bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua bersama-sama dengan orang lain. Jadi gereja itu siapa? Katakan saya. Jadi kita ini tidak bisa sukses waktu kita melakukan dengan seorang diri. Atau hanya melakukan dengan beberapa teman kelompok. Harus tetap bersama dengan Tuhan. Karena kekuatan manusia itu terbatas. Karena pada perjalanan ini menghadap Allah, menyelesaikan panggilannya, menyelesaikan pertandingan yang dikenakan kepada kita, kita butuh kekuatan yang ekstra. Haleluya. Waktu kita sepakat di tempat ini, iblis juga sepakat.
Kita buat cara seperti ini, iblis buat caranya juga. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis dengan kita semua mana lebih tua? Halo? Pengalaman siapa yang paling banyak? Pengalaman iblis atau pengalaman kita? Kita bikin kersel, ya kan? 2 puasa, 2 sepakat, 2 rantai. Iblis tahu itu. Dan dia tahu caranya kapan dia masuk. Tetapi waktu kita bersama dengan Tuhan, sebab bersama dengan Tuhan selalu ada hal-hal yang baru. Amin. Haleluya. Karena Tuhan mengetahui mana kelemahannya iblis. Katakan, tahu nggak kelemahan iblis? Tahu nggak? Tanya kiri kanan, tahu nggak kamu kelemahan iblis? Kelemahan iblis itu waktu kita tetap ada hubungan yang intim dengan Tuhan, maka tidak ada kesempatan iblis untuk mengambil satu kesempatan untuk mengganggu kita. Amin. Dia akan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang ompong. Waktu kita digigit, kita geli. Tapi waktu hadirat Tuhan, kita tidak ada hubungan, tidak ada jalinan yang erat dengan Tuhan. Maka yang tadi ompong tiba-tiba keluar giginya, maka disitulah penderitaan, kesusahan kita alami. Dan saya melihat banyak orang waktu mereka antusias memuji Tuhan, waktu rohaninya sedang naik, berkatnya juga naik. Amin. Haleluya. Bapak Ibu boleh perhatikan hidup Bapak Ibu selama ini. Waktu Bapak Ibu dekat dengan Tuhan, melayani dengan setia, nggak banyak embel-embel, nggak banyak tingkah. Apa yang Bapak Ibu alami? Sejahterakah hatimu? Berkatmu adakah? Ini satu pelajaran. Waktu kita bisa berkata bahwa berkat kita melimpah, berkat kita tetap naik. Waktu kita dekat dengan Tuhan, pertahankan ini. Maka itu akan terus bertambah-tambah. Karena Tuhan tidak berkat itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, berarti perlu di dalam hidup kita, dalam perjalanan ini ke depan, agar kita makin lama makin kuat, makin tua makin diberkati, berarti libatkan Tuhan. Hadirkan terus kuasa Tuhan di dalamnya. Bahkan kita bersama-sama dengan teman-teman. Amin. Haleluya. Jangan pisahkan diri kita. Waktu kita pisahkan diri kita dari rombongan itu, apa yang terjadi? Kita akan lemah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan. Waktu sapu lidi, selama dia bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama-sama dengan sapu yang lainnya, dia akan kuat untuk menyapu apapun sampah yang ada. Tetapi waktu itu, bawa keluar aja. Oke, waktu Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu sapu itu patah dan dia sendirian, coba pakai untuk menyapu kotoran yang dikit aja, pasti dia patah. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, akan melewati lembah baka. Kenapa kita dikatakan harus bersama-sama dengan Tuhan untuk berhasil, untuk sukses, untuk sampai? Karena dalam perjalanan ini kita akan melewati lembah baka. Katakan lembah baka. Baka itu artinya dalam bahasa Ibrani air mata. Kita akan melewati air mata dalam perjalanan ini. Bukan air mata buaya ya. Tapi air mata. Kesusahan, kesulitan. Atau lembah ratapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, air mata, lembah ratapan, tangisan itu enggak enak. Dan kita akan masuk di dalamnya. Bisa lewat orang terdekat kita, iya kan? Bisa orang yang benar-benar kita kasihi. Bisa dari anak-anak yang kita harapkan, membuat kita masuk dalam lembah air mata, ratapan. Ataupun teman-teman pelayanan kita. Makanya dikatakan berjalanlah bersama dengan Tuhan. Selagi kita bersama dengan Tuhan berjalan, kita makin lama makin kuat. Amin. Haleluya.
Sehingga waktu ada lembah yang kita jalani, ratapan itu kita alami. Kita tidak pernah mau dilemahkan oleh keadaan itu. Kita akan tetap berjalan, makin lama makin kuat. Waktu ada masalah persoalan tetap kuat. Waktu ada badai tetap kuat. Amin. Karena apa? Karena Tuhan bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Jadi apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan selalu memberi kekuatan yang baru. Tuhan tidak pernah lepaskan kita begitu saja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya juga belajar daripada ayat ini, belajar dari firman ini, sehingga jemaat-jemaat Tuhan terkadang kita lepas dulu. Tahu lepas? Kita coba dulu, ayo kekuatannya sampai di mana. Saya dulu pernah ngangon, tahu ngangon? Tahu ngangon? Apa itu ngangon? Menggembalakan sapi. Sapi, lembu, kalau di kampung lembu. Ya, waktu itu kita bawa, ada jam-jamnya kita bawa, kita giring, kita tungguin, sore juga kita bawa. Sekali-sekali kita lepasin, kita buka kemana dia pergi. Ternyata tersesat. Udah sore nggak pulang-pulang. Akhirnya besok-besoknya kita giring terus. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk melihat bagaimana kemampuan domba itu ataupun sapi itu, kalau kita awasin. Sama dengan berjemaat, kita juga sebagai gembala harus mendewasakan, harus melepaskan. Karena apa? Karena perlu dewasa. Kalau terus digiring, terus digiring, kapan dewasanya? Makanya waktu Bapak Ibu mengalami masalah persoalan, Bapak Ibu bergumul sendiri, teman enggak ada, gembala enggak ada. Itulah kesempatan kita untuk keluar sebagai pemenang. Amin. Caranya bagaimana? Libatkan Tuhan. Jadi dalam perjalanan ini untuk menghadap Allah di Sion, kita akan menghadapi lembah baka. Air mata, ratapan, tangisan. Bahkan dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, kita pasti melewati yang namanya tantangan dan masalah. Itu jelas. Jadi jangan anggap kalau kita mau datang kepada Tuhan, semuanya diperlancar oleh Tuhan semua. Diperlancar. Semua masalah-masalah disingkirkan. Dibuat kita enak karena kita mau datang kepada Tuhan. Justru waktu kita mau datang kepada Tuhan, banyak tantangan. Amin. Banyak tantangan yang kita hadapi. Kadang kita nggak punya uang lah. Kadang kita udah dipusingkan oleh keadaan rumah tangga lah, pekerjaan lah. Gaji nggak naik-naik lah. Ataupun waduh dari rumah udah memikir ini. Aduh ketemu lagi sama mukanya dia. Gue bosan. Ya kan gue enak lihatnya, maunya dia gak usah datang. Itu semua adalah tantangan yang harus kita menang di dalamnya. Kalau nggak ada tantangan kita nggak tahu seperti apa kita. Kita akan begitu saja. Nggak tahu kekuatan kita seperti apa. Makanya saya katakan dalam suami istri itu boleh sepakat. Tetapi tidak sepakat dengan hal-hal yang jelek. Kalau istrimu sedang jelek, karakternya engkau sebagai suami harus bisa membenarkan. Suamimu jelek karakternya, kau istri harus bisa membenarkan. Sehingga keduanya saling melengkapi. Saya dulu sama istri saya waktu baru menikah, ya kita cinta mati lah ya. Apapun dibilang ikut. Iya kan? Makan ini kita makan, gak enak juga kita ngop aja. Penting maunya kita ikutin. Oh namanya cinta. Iya kan? Tai kambing jadi obat katanya gitu. Up aja semua. Tapi setelah kita sama-sama bertumbuh, saya bertumbuh, apapun mulai saya kontrol. Waktu pergi ke pasar, Bapak Ibu nggak tahu saja. Itu semua diacak-acak itu sayur semua. Ah jelek, nggak bagus. Coba Bapak Ibu sebagai pedagang. Kesel nggak? Udah sayur bagus-bagus, karena dia nggak suka. Ah nggak enak, jelek, udah layu. Padahal segar. Acak-acak semua. Tahu nggak saya di belakang ngapain? Ngerapiin lagi. Dia jalan saya rapiin lagi, takut marah. Pakaian gitu ya kan di Tanah Abang, acak-acak bongkarin aja. Di mall dibuka dari plastiknya, dilihat begini. Saya di belakang rapiin.
Saya di belakang rapiin. Di rumah baru saya ngomong nggak boleh begitu. Coba kamu jadi pedagang, coba kamu yang jaga. Apa nggak capek? Harus seperti itu. Makanya dikatakan tantangan, masalah itu pasti ada kita hadapi. Makanya dalam keluarga itu harus seimbang. Jangan dua-duanya sama. Makanya dalam rumah tangga tidak ada yang sama. Pernikahan Kristen bukan yang sama. Sama-sama punya kumis, sama-sama panjang rambut, sama-sama bandel, sama-sama baik. Itu akan masuk jurang. Tetapi Tuhan buat dua orang yang kehendaknya nggak sama. Artinya berbeda. Tetapi dalam perbedaan itu mulai ditemukan satu kesatuan yang mengarah kepada hal yang baik. Amin. Sehingga waktu yang satu lemah, satu menguatkan. Satu sakit, satu lagi merawat. Kan seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, kita pasti melewati lembah baka. Makanya waktu awal-awal dulu pekerjaan Tuhan di tempat ini, mana sih Bapak? Gak datang. Tahu tuh gara-gara kaos kakinya doang kita gak ambil marah-marah. Jadi gak jadi gereja. Padahal udah pakai baju tinggal pakai kaos kaki. Sabar, saya bilang sabar. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi orang yang mengalami tantangan kalau tidak bersama dengan Tuhan, dikatakan di sini bahwa akhirnya dia tidak akan kuat dan mundur dan hancurlah. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita koreksi diri kita hari-hari ini. Mari, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau bersama dengan Tuhan kita pasti kuat. Jadi bagaimana caranya agar kita berjalan bersama Tuhan makin lama makin kuat? Yang pertama Bapak Ibu, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Lihat ayatnya di situ 1 Korintus 15, 57, 58. Tidak usah kita baca, memang itu isinya. Berdiri teguh, jangan goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Waktu kita berdiri teguh, tidak goyah, bahkan kita terus mengarahkan diri kita melakukan apa yang Tuhan mau. Saya percaya bahwa kita akan bisa sampai kepada tujuan kita. Amin. Haleluya. Iya. Apapun yang terjadi layani Tuhan. Waktu kita melayani Tuhan di dalam firman, di dalam pujian, kita akan dikuatkan di sana. Kita akan diteguhkan di sana. Daripada kita ada masalah persoalan langsung mundur, langsung berbalik daripada hal-hal yang baik yang pernah kita lakukan, kita nggak akan kuat. Kita akan mundur dan kita akan lemah. Dan tidak akan ada lagi harapan bagi kita. Yang berikutnya firman Tuhan menjadi prioritas setiap hari. Makanya kita berusaha terus. Selagi bisa kita terus pagi sore untuk menyampaikan firman Tuhan. Yang menguatkan, yang mendorong kita untuk semakin mengandalkan Tuhan. Haleluya. Amin. Sekalipun firmannya singkat tetapi saya percaya. Paling tidak itu bisa mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian. Menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian akan tetap maju. Amin. Walaupun ada tantangan itu sendiri. Bahkan tidak terbawa arus. Lihat Ibrani 2 ayat 1. Tidak terbawa arus, ini yang sering terjadi. Terbawa arus. Mari Bapak Ibu, saya nggak usah jabarkan terbawa arus. Bapak Ibu sudah pintar di dalamnya. Artinya kita harus berani lawan arus. Kalau itu tidak kebenaran, kalau itu tidak memberkati kita, kalau itu tidak membuat kita menjadi ada masa depannya, lawan. Amin. Karena berkat datang daripada Tuhan, bukan dari arus itu. Dari awal pekerjaan Tuhan saya katakan, kita butuh uang, tetapi bukan uang yang atur kita. Haleluya, kita butuh donatur. Tetapi biarlah itu donatur yang benar-benar daripada Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Jelas dikatakan di sini kita harus berani lawan arus. Waktu arus itu ingin menghanyutkan kita, ingin menjauhkan kita daripada Tuhan, ingin merusak pelayanan kita. Engkau harus lawan arus di situ. Dari manapun datangnya arus itu, dari istri, dari suami, dari anak-anak, dari mertua, dari teman-teman, lawan arus itu. Karena kebenarannya Tuhan
Hanya kita yang tahu bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Selagi kita tetap ikut arusnya Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, apapun bisa kita hadapi. Amin. Haleluya. Semakin kita banyak berharap kepada manusia, semakin kita tidak dapat apa-apa. Tetapi waktu kita berharap kepada Tuhan dan ikut arusnya Tuhan, maka di situ Tuhan bukakan berkat-berkatnya bagi kita. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kesempatan masih ada bagi kita untuk merubah hidup kita lebih baik lagi. Amin Bapak Ibu yang di rumah juga. Haleluya, amin ya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang kuat tidak akan peduli dengan orang lain dan mempunyai integritas. Artinya begini, arus yang ada saat ini ingin membinasakan kita, ingin menghancurkan kita, ingin menakut-nakuti kita. Arus yang ada sekarang ingin menjauhkan kita dari hal-hal yang baik kita lakukan. Ini bahaya. Kita lihat sepertinya ini bisa memberkati kita. Ini bisa membuat kita lebih naik lagi. Tetapi hati-hati. Awalnya enak, tetapi akhirnya itu akan merusak kita. Tetapi kalau kita lihat selagi berjalan bersama dengan Tuhan, maka biar kita ikut terus. Amin. Haleluya. Dan harus punya integritas. Orang yang berintegritas, walaupun tidak ada yang melihat, saya percaya dia akan melakukan yang terbaik terus. Haleluya. Amin. Iya, jadi yang terakhir Bapak Ibu, mari percaya bahwa Roh Kudus dalam kita lebih daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Artinya kita tidak diikat lagi oleh dunia ini. Kita tidak diikat lagi dengan kesenangan dunia ini, tetapi kita diikat oleh Roh Allah dan kita tidak bisa lagi keluar dari situ. Karena waktu kita keluar dari situ, maka kita tidak akan kuat. Tetapi waktu kita tetap berada di situ, kita sudah diikat dan tidak mau meronta, ngikut aja karena Roh Kudus itu pasti tidak pernah salah. Amin. Dan dia adalah penolong bagi kita. Maka saya percaya makin lama kita makin kuat. Amin. Semakin lama semakin kuat. Semakin lama semakin kuat. Waktu kita sudah tiba saatnya, kita akan melihat dan kita akan menerima apa yang menjadi upah kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa kita lihat diri kita saat ini. Makin tua, makin tambah umur kita. Apakah kita tambah diberkati atau tambah menurun? Siapa di sini yang merasa, ya kan Bapak Ibu yang merasakan, tambah usia Bapak Ibu, tambah merasakan berkat Tuhan. Ada yang angkat tangan, haleluya, puji Tuhan. Soal badan lemas, mulai sakit itu biasa karena daging ini lemah. Tetapi roh kita harus tetap kuat, harus tetap berkobar-kobar dan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Maka kita akan melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita kerjakan akan Tuhan buat berhasil. Apa yang kita doakan Tuhan jawab. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, berdirilah dalam kebenaran. Bukan berdiri dengan orang-orang fasik, tapi berdiri dalam kebenaran. Biar kita bisa terus sukses, berhasil dan diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jalan bersama Tuhan pasti makin lama makin kuat, makin tua makin diberkati. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami percaya bahwa semua kita, baik yang ada live streaming juga, diberkati Tuhan dan kita akan terus berjalan dalam rencana Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Saya sudah bicara di grup bahwa dipersiapkan masing-masing untuk perjamuan kudus, kita tidak antar karena memang satu itu masalah makanan dan minuman termasuk ya. Jadi kita harus jaga juga kesehatan karena saat sekarang ini kita harus jaga benar-benar. Ya. Paket juga kalau kita terima kita semprot dulu kan, seperti itu kan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat berdiri, kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Oh, darah domba Allah, darah domba Allah, darah domba Allah tercurah di
Kalvari. Katakan darahnya, darahnya, amin. Darahnya hapuskan dosaku. Mari pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Radombaan tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, baik engkau yang ada di rumah, imani, bahkan engkau aminkan apa yang ada di tanganmu hari ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kuduskanlah roti dan anggur ini yang menjadi lambang daripada tubuh dan darah Kristus. Waktu kami memakan dan meminumnya, kami akan mengingat pengorbananmu yang begitu luar biasa. Dan kami aminkan dan kami imani, waktu kami memakan dan minumnya, kekuatan yang baru turun atas kami. Dan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit, bahkan kekuatan bagi orang-orang yang lemah. Oleh karena dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menjalankan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Katakan darah amin. Darahnya hapuskan dosaku. Oh, darah domba, darah domba. Bapak Ibu yang ada di rumah, tunggu kita berdoa baru dimakan dan diminum ya. Tercurah di Kalvari. Oh, darahnya, amin. Darahnya hapuskan dosaku. Katakan lebih lagi. Darah domba Allah tercurah, tercurah. Darahnya hapuskan dosaku. Lebih lagi katakan darah domba Allah tercurah, tercurah di Kalvari. Oh, darahnya, amin. Darahnya hapuskan dosaku. Lebih lagi katakan darah domba Allah tercurah, tercurah di Kalvari. Oh, darahnya, amin. Darahnya hapuskan dosaku. Hapuskan dosaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri.
Bapak Ibu sudah dapat roti dan anggur? Yang belum dapat boleh angkat tangan biar diberikan. Oke, ya. Oke. Ya, Bapak Ibu juga yang ada di rumah harus mengikutinya dengan baik karena ini adalah anjuran daripada Tuhan untuk kita lakukan sehingga kita tetap mengingat kematiannya, pengorbanannya yang begitu mulia untuk menebus kita, mengangkat kita lebih lagi daripada kehidupan kita yang lama. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di rumah, angkat tinggi-tinggi roti di tangan kananmu, anggur di tangan kiri. Iya, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Iya. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa roti dan anggur ini adalah lambang daripada tubuh dan darah Kristus? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu mengamenkan, maka angkat tinggi-tinggi roti tangan kananmu, anggur tangan kiri. Dengar baik firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ikuti saya berdoa. Aku percaya bahwa tubuh Kristus tercabik-cabik bagiku. Agar tubuhku kuat. Dan aku kuat. Untuk berjalan. Bersama dengan Tuhan. Melalui setiap lembah. Baik itu tangisan air mata. Baik itu tantangan yang ada. Dan aku keluar sebagai pemenang. Karena kekuatan daripada Tuhan mengalir dalam tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Kita makan. Mari kita angkat tinggi-tinggi anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ikuti saya berdoa. Aku percaya darah Yesus tercurah bagiku, menghapus dosaku, menyembuhkan penyakitku, membentengiku, memagariku dari segala kuasa kegelapan, kuasa iblis, roh penyakit, bahkan virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Kami semua mengagungkan Engkau, Jesus. Haleluya, haleluya. Mari katakan haleluya, haleluya, haleluya. Katakan haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya.
katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada siang hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lewat firman, bahkan lewat perjamuan kudus, bahkan lewat pujian penyembahan kami. Sekalipun banyak tantangan yang akan kami lewati, kami tetap maju. Amin. Karena kami tahu waktu kami bersama dengan Tuhan, maka kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Oleh karena itu terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua kesempatan yang kau berikan kepada kami. Dan kami yang datang ke rumahmu di tempat ini, kami diberkati. Dan umatmu yang mengikuti dengan setia di rumah mereka masing-masing, mereka juga diberkati. Amin. Dalam nama Tuhan Amin. Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk di dalam komitmen kita untuk menabur benih atau persepuluhan atau apa yang sudah kita persiapkan. Hari ini kita mau sama-sama tabur. Ya, tolong persembahkan. Oke, kita bergantian maju ke depan nanti. Namun sebelum itu kita baca dulu deklarasi sehingga kita bisa timbul imannya. Ya, dimanapun saat ini yang menjadi fokus kita. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, mungkin Bapak Ibu ngantarkan ke tempat ini ataupun ditransfer itu sama-sama. Karena Tuhan lihat bukan soal jumlahnya, tetapi kejujuran kita, kesetiaan kita mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Amin. Karena bahkan firman Tuhan berkata akan teruji orang-orang yang setia mengembalikan apa yang tidak setia untuk mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Semua mengalami multiplikasi dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Amin. Baik di bisnis, pekerjaan, usaha, bahkan kesehatan. Saya percaya Bapak Ibu, kesetiaan kita akan menumbuhkan hasil. Yaitu dikatakan selalu berhasil dan beruntung. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan serahkan apa yang menjadi benih yang harus kita tabur di bulan ini. Dan mungkin besok-besok akan kita berikan, ada yang mungkin besok atau lusa atau transfer, tapi semua kita baca ya. Bapak Ibu yang di rumah tidak bisa baca mungkin diikutin aja ya. Ya oke, ya temukan pasangannya masing-masing. Haleluya. Oleh karena itu kita bangkit berdiri. Ada yang masih apa? Masih belum? Oke, ayo Bapak yang di belakang, ayo Pak Kesia bangkit berdiri, ayo kita baca sama-sama mengimani. Ya mungkin hari ini kita belum, besok lusa pasti Tuhan sediakan. Amin. Amin. Oke, mari berpegangan tangan dengan pasangannya. Oke, Bapak Janter pegang istrimu. Nah, oke, gitu ya. Udah milik sendiri, jangan malu. Oke, deklarasi persembahan. 2, 2, 3 ya. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan di bisnisku. Ini adalah waktunya memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku percaya
Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih buat taburannya. Kita mau mendengarkan beberapa pengumuman, yaitu kabar sukacita untuk lantai gereja kita akan mulai di minggu ini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mulai minggu ini kita akan kerjakan. Saya akan bergerak untuk cari orang yang tepat, bukan yang sembarangan, karena memang untuk granit itu enggak sembarangan orang ya. Kalau keramik kita masih bisa pasang sendiri, tapi granit ini harus orang khusus ya. Jadi doakan biar dapat orang yang tepat, yang bagus, dan bisa harga tukangnya lebih murah ya. Orang Indonesia kan begitu, bagus tapi murah. Iya. Emang udah cukup Pak? Belum, masih kurang 13 juta lagi. 13 juta masih kurang, tetapi kita percaya waktu kita mulai disitulah Tuhan bergerak, amin. Karena Tuhan sudah berikan, sudah berapa yang lunas Pak Arifin? Oh masih keluar ya. Tadi 17 juta saya rasa udah lunas ya. Jadi kita kerjakan dulu apa yang ada ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa. Biar kekurangan 13 juta Tuhan cukupkan ya. Selalu memang pertolongan itu tidak pernah terlambat. Amin. Kalau untuk pekerjaannya saya sudah teruji melihat itu. Mulai dari awal pekerjaannya kita hanya punya 2 juta bisa beli tanah. Punya 2 juta bisa bangun. Sekarang kita punya 17 juta. Tuhan cukupkan untuk lantai. Amin. Haleluya. Amin. Jadi Bapak Ibu seperti apa yang saya katakan semula. Mari doakan saja. Mungkin hari ini belum bisa menabur. Berdoalah. Tuhan saya rindu menabur untuk benih. Mari berikan benih. Pasti Tuhan berikan benih. Penting ada kerinduan di hati dulu. Amin. Haleluya. Dan yang menabur ini saya lihat bukanlah orang-orang yang banyak duit sebenarnya ya, tapi banyak kebutuhan tetapi bisa menabur. Haleluya. Iya. Pak Arifin masih kamar mandi, nanti saya undang ke depan sebentar. Ya, pengumuman kita Bapak Ibu, nanti jam 5 sore kita ada di rumah Opung Lindon di Kapling untuk ibadah penghiburan. Jadi saya mohon kita sama-sama di sana jam 5 sore. Jadi ketemu di sana aja ya, jam 5 sore. Ya. Iya, yang bertugas sudah ada di grup ya, nanti boleh dilihat itu sendiri ya, sehingga kita mempersiapkan dengan baik. Dan Bapak Ibu, ibadah kita tetap masih live streaming di minggu depan karena belum ada tembusan, tetapi tetap saya ingatkan kalau jemaat-jemaat Tuhan yang tidak ada fasilitasnya di rumah boleh datang ke tempat ini ya, pakai Kesia datang aja ya. Oke, saya undang sebentar Pak Arifin ke depan, ini ada berkat dari keluarga Bapak Silaban ya, keluarga Silaban. Ini Pak Arifin ke depan aja, biar buka. Ini saya udah doakan tadi, jadi ini masih di segel. Ini biar coba dibuka seberapa ini menjadi berkat yang luar biasa bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan keluarga Pak Silaban diberkati dalam kesehatan, dalam usahanya ya. Oke, tolong dibuka. Iya. Ya Pak Sinaga ya, bersama ya. Oke, gabung-gabunglah keluarga. Oke, buka saja Pak, jangan sobek duitnya. Iya. Oke. Iya, oke dihitung saja. 500, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oke, Tuhan berkati. Berarti kita sudah ada kemarin 17 Pak ya, yang sudah lunas. Tambah ini 500, 17,5. Luar biasa, luar biasa. Silakan duduk Pak. Berarti kurang 12,5 lagi. Haleluya. Oke lah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap berdoa apa yang Tuhan mau lakukan di tempat ini pasti untuk yang terbaik. Ya, kalau memang Tuhan izinkan kita live streaming, berarti dalam pengerjaannya kalau sudah dapat tukang tidak akan terganggu ya. Oke, saya rasa itu saja pengumumannya. Tidak ada lagi. Mari Bapak Ibu. Iya, selesai ini latihan buat hari Minggu ya. Oke, saya rasa tidak ada lagi. Kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Ada yang ulang tahun yang hadir hari ini yang ulang tahun di bulan Agustus? Ada, kalau ada langsung maju ke depan kita doakan. Haleluya. Ya, silakan. Dua-duanya ulang tahun ini. Oh, mantap. Berarti potong bebek angsa ya. Oke, Kesia ulang tahun juga. Oh, ini
Oh enggak, udah tengah-tengah dia, tengah-tengah. Oke, saya ke situ nanti berdoa ya. Oke, kita angkat pujian. Kiranya. Kiranya. Maju ke depan aja, di sini aja. Oh, haleluya. Kau memberkati aku berlimpah-limpah. Oh, dan memperluas daerahku. Katakan dan kiranya Tuhan, oh dan kiranya tanganmu, amin, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Katakan sehingga, amin, tidak menimpa aku. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya pertambahan usia Tuhan yang membuatnya. Oleh karena itu di depan ini ada anak-anakmu yang sedang berulang tahun di bulan Agustus ini. Oleh karena itu hambamu berdoa dalam nama Yesus. Biarlah dalam usiamu yang sekarang ada hal-hal yang baru kau temukan di dalam keluargamu, dalam kesehatanmu, di dalam pekerjaanmu. Bahkan apapun menjadi doa-doamu, biar Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, urapi dengan urapan yang baru. Dalam usianya yang sekarang, biarlah berkat Tuhan tercurah kepadanya. Pekerjaan yang terbaik turun atasnya. Bahkan hamba berdoa umur yang panjang, kesehatan yang sempurna, bahkan keluarga-keluarga yang luar biasa diberkati dalam nama Yesus. Apapun yang kalau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Amin. Dan terus berjalan bersama dengan Tuhan, maka engkau kuat. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa juga buat Opung Rahel, urapi, nyatakan kuasamu, biarlah kesehatan, bahkan umur yang bertambah terus. Amen. Sehingga bisa melihat keturunannya diberkati Tuhan. Amen. Bahkan apapun yang menjadi harapannya, doa-doanya, biar Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hambamu saat ini. Oh, terima kasih Tuhan. Mungkin Anda saat ini jemaat-jemaat Tuhan ataupun teman-teman yang mengikuti ibadah kami ini yang sedang berulang tahun di bulan Agustus. Biarlah berkat Allah yang tercurah bagi mereka lebih lagi. Dalam nama Yesus. Sehingga apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak. Hambamu juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Bapak Manulang saat ini. Bapak Manulang sedang dalam keadaan kurang sehat dan dirawat di rumah sakit Mitra Usaha Kampung Melayu. Engkau sembuhkan dia. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hambamu percaya oleh darah-Mu yang kudus, itu yang menyucikan setiap penyakit dalam tubuhnya. Dan apapun kehendak Tuhan biarlah terjadi kepada Pak Manulang. Dan jadikan dia tetap kuat di dalam apa yang dialaminya. Amen. Bahkan keluarga besar Tuhan berikan kekuatan. Amen. Bahkan jamaah dokter, jamaah suster, bahkan obat-obat yang masuk dalam tubuhnya menjadi alat kesembuhan bagi Amen. Dia. Terima kasih. Bahkan hamba berdoa buat keluarga Bapak Silaban bersama istrinya Ibu Syanipar. Berkati dia Tuhan, berkati keluarga ini dalam kesehatannya. Amen. Dalam pekerjaan usaha bisnis mereka. Apa yang ditabur di tempat ini biarlah diberkati berlimpah-limpah. Bahkan seluruh anak-anaknya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan kami percaya kalau minggu-minggu ini kami akan kerjakan apa yang menjadi doa-doa kami selama ini, yaitu lantai gereja. Kekurangannya Tuhan 12,5 juta lagi. Biar Tuhan buka jalan. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu. Percayalah apapun yang kita lakukan hari ini biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu aminkan setiap doa-doa
ini. Diberkatilah rumah tanggamu, Amin. diberkatilah suamimu, Amin. diberkati istrimu, Amin. anak cucumu, Amin. pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Kita sama-sama pulang membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, bahkan menghibur kita hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.